Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para hadirin, para pemirsa yang kami hormati dan juga dirahmati oleh Allah. Kita sudah sampai pada bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan suci Ramadan ini setiap ibadah, setiap amal baik, setiap pekerjaan-pekerjaan baik, soleh yang kita kerjakan itu dilipat gandakan pahala dan balasannya. Tapi kita juga harus yakin, kita harus waspada, kita harus was-was diri bahwasanya pada bulan suci Ramadan ini juga dilipat gandakan dosa-dosa dari setiap maksiat, setiap kesalahan, setiap larangan yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan ini. Maka marilah kita perkuat keimanan dan ketakwaan, yang mana kita sudah mempersiapkan bulan Ramadan ini pada bulan-bulan sebelumnya, sebagaimana sering kita lantunkan doa-doanya ketika bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Sekarang kita sudah mendapatkan, sudah sampai pada bulan suci Ramadan. Maka marilah kita perkuat semangat ibadah kita untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam ibadah pada bulan suci Ramadan. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya banyak persoalan-persoalan yang kita temui tiap harinya, terutama problematika tentang seorang perempuan yang tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya. Bahkan ketika mereka sudah semangat menyiapkan jiwa raga untuk mempersiapkan ibadah-ibadah yang mereka kerjakan pada bulan suci Ramadan, mereka akan puasa, mereka akan sholat tarawih berjamaah, mereka akan tadarus bersama-sama. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya mereka tidak bisa melakukan hal tersebut sebagaimana mestinya. Ketika mereka seorang muslimah, seorang istri soleha yang baik, mereka harus mempersiapkan segenap urusan rumah tangga mereka mempersiapkan apa yang akan dimakan ketika buka dan sahur untuk suami dan anak-anaknya, dan hal-hal yang lain sebagaimana mestinya. Maka mereka tidak bisa dipungkiri bahwasanya seorang wanita tidak akan bisa melakukan ibadah sebagaimana mestinya ketika datang sebuah tamu yang tidak bisa dipungkiri adanya, yaitu haid. Yang mana haid adalah sebuah fitrah untuk seorang perempuan yang tidak bisa dihindari. Maka seorang perempuan haid tidak diperbolehkan mereka untuk melakukan ibadah-ibadah sebagaimana mestinya. Mereka tidak bisa puasa, tidak diperbolehkan sholat, dan tidak diperbolehkan untuk tadarus bahkan. Maka seorang perempuan yang sudah mempersiapkan jiwa raganya beberapa bulan lalu untuk menggapai ibadah-ibadah yang mulia di bulan Ramadan, mereka pasti merasa kesel, sebel, bahkan kecewa ketika mereka sudah mempersiapkan jiwa tapi tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Untuk para ukhti, untuk para muslimah yang kami hormati, janganlah risau, karena Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama Mesir, seorang ulama internasional yang sudah masyhur namanya, Syekh Ali Jum'ah, mengatakan bahwasanya ibadah bukan hanya pekerjaan-pekerjaan amaliyah yang kita kerjakan tiap harinya seperti sholat, puasa, bahkan yang lainnya, tapi juga ibadah itu dianggap sebagai ibadah ketika kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, seperti sholat, puasa untuk orang-orang yang sedang haid. Karena beliau mengatakan asumu lillah wa afturu lillah, karena aku berpuasa karena Allah dan aku pun berbuka tidak puasa karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Habib Umar bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan seorang perempuan yang sudah biasa melakukan ibadah di bulan Ramadan dan tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut karena datangnya haid, maka mereka tetap mendapatkan pahala-pahala yang sebagaimana mereka lakukan tiap harinya, dikarenakan niat-niatnya. Dan mereka tidak melakukan ibadah tersebut bukan karena kemauan mereka sendiri, tapi karena terhalang oleh haidnya sendiri. Bahkan dikatakan Nabi pernah bersabda, Nabi SAW pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi wa annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a."
Bahkan Nabi pernah bersabda, seorang perempuan bisa dapat 2 bahkan 3 kali lipat pahala dari seorang laki-laki ketika man fattara sha'iman. Barang siapa yang memberi makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, maka pahala fakana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Bahkan mereka dikatakan barang siapa yang memberi makan kepada orang berpuasa, mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang berpuasa tersebut dan tidak mengurangi pahala orang tersebut. Dan dapat kita lihat betapa begitu banyak perempuan yang mempersiapkan makanan untuk berbuka suaminya, para anak-anaknya ketika mereka mempersiapkan buka tersebut. Ini juga termasuk manfattara sha'iman, termasuk orang-orang yang memberi makan untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Maka ketika meskipun seorang wanita tersebut tidak berpuasa karena dihalangi oleh haid, mereka tetap mendapatkan pahala yang begitu besarnya, bahkan 2 kali lipat dari kami sebagai laki-laki, karena kami hanya mendapatkan pahala puasa saja, tidak sampai fattara sha'iman, tidak mendapatkan pahala untuk orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Maka kita dapat lihat betapa banyaknya pahala yang seorang perempuan dapatkan ketika mereka memberikan fattara sha'iman, ketika mereka memberikan makanan untuk orang yang sedang berpuasa dan bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Bahkan dikatakan al khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan dikatakan 80 tahun. Apalagi ketika mereka memberikan makanan untuk orang yang berpuasa sejak awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Bahkan dikatakan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru sekaligus mertua dari Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan hendaklah seorang wanita ketika mempersiapkan hidangan, ketika mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa kepada seorang suami dan anak-anaknya, hendaklah mereka berniat untuk menunaikan hadis Nabi yang sebagaimana sudah kami sampaikan, man fattara lillah. Barang siapa seorang perempuan yang berniat untuk menghidangkan makanan berbuka puasa karena niat untuk memberi makan orang yang sedang berpuasa, meskipun itu adalah suaminya, maka ini juga dapat pahala yang begitu banyak besarnya. Maka janganlah berkecil hati. Maka meskipun seorang perempuan tidak bisa melakukan ibadah-ibadah sebagaimana mestinya, ketika mereka sudah istiqomah melakukan hal tersebut, tetap Allah akan berikan ganjaran, tetap akan memberikan pahala sebagaimana istiqomahnya dia melakukan hal-hal tersebut. Dan yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan oleh seorang muslimah yang sedang haid ketika bulan Ramadan, mereka meskipun tidak bisa berpuasa, sholat, bahkan tadarus, mereka masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Selain mereka tidak diperbolehkan melakukan sholat, ibadah, dan yang lainnya tersebut, tetap mereka dapatkan pahala, dan juga masih bisa dilakukan ibadah yang lain, seperti memperbanyak zikir, seperti memperbanyak sholawat kepada Nabi, memperbanyak sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain, memperbanyak istighfar. Mereka masih dapat tambahan pahala. Begitu banyaknya pahala yang bisa didapatkan oleh seorang perempuan pada bulan suci Ramadan. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Maka seorang perempuan yang masih dalam keadaan haid, jangan berkecil hati karena tidak bisa berpuasa, sholat, dan tadarus. Mereka masih bisa mendapatkan pahala yang begitu besarnya, bahkan 2-3 kali lipat daripada kami bangsa laki-laki yang melakukan puasa. Karena masih terdapat celah yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang haid untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Mungkin hanya itu yang bisa kami dapatkan. Apabila terdapat kesalahan dalam apapun yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.